sehat ya, kita semua pada hari ini, sehingga kita semua bisa berkumpul bersilaturahmi melaksanakan tugas kita sehari-hari selaku pendidik dalam keadaan sehat walafiat. Salam semoga tercurah limpahkan kepada jiwa kita di dalam Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat yang bermanfaat. Bapak besar selaku penanggung jawab Bapak Ahmad, saya hormati Bapak Ibu Guru, sampai ke Manarja. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya diberi kesempatan yang sangat luar biasa untuk melakukan kegiatan sosialisasi program pendidikan guru penggerak pada modul yang pertama, yaitu paradigma dan sisi guru penggerak. Yang saya bisa lihat hari ini hanya 2 modul, yaitu modul 1.1 tentang refleksi filosofis pendidikan nasional berdasarkan Ki Hajar Dewantoro. Kemudian yang kedua ada budaya positif. Di pendidikan guru penggerak ini saya masuk di angkatan 4 di Kabupaten Cilacap. Sebelumnya saya ingin memberikan pengantar pada Bapak Ibu semua apa sih yang guru penggerak yang nantinya menjadi prototipe dari kurikulum yang akan datang, yaitu kurikulum prototipe yang sudah dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bapak Ibu yang saya hormati, guru penggerak merupakan rangkaian kebijakan. Tujuannya adalah untuk menyiapkan para pemimpin pendidikan Indonesia di masa depan, yang diharapkan mampu mendorong tumbuh kembang murid secara aktif dan proaktif dalam mengembangkan guru di sekitarnya untuk mengimplementasikan, menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Dan pembelajaran yang berpusat pada murid merupakan tolok ukur dari pendidikan guru penggerak, di mana nantinya ujung-ujungnya kita semua sebagai pendidik diharapkan mampu merancang pembelajaran yang berpusat pada murid, serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan, di mana pada saat ini kemungkinan pendidikan kita masuk pada pendidikan abad 21 dengan 4C-nya. Kemungkinan ke depan kita diharapkan mampu mengimplementasikan ekosistem pendidikan tersebut untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang menjadi tujuan utama dari pendidikan program guru penggerak. Orientasi dari pendidikan guru penggerak adalah pada kompetensi kepemimpinan pembelajaran sebagai komunitas praktik, kemudian pembelajaran sosial emosional, pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan perkembangan murid, dan kompetensi lain dalam pengembangan diri dari sekolah. Materi pendidikan guru penggerak mencakup 3 modul. Yang pertama ada paradigma dan visi guru penggerak, yang hari ini akan saya sosialisasikan hanya 2 subbab, yaitu refleksi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantoro dan budaya positif. 2 submodul lagi ada visi guru penggerak dan nilai dan peran guru penggerak. Nanti di dalamnya mudah-mudahan bisa saya sampaikan sedikit-sedikit. Kemudian modul yang kedua praktik pembelajaran yang berpihak pada murid, dan modul ketiga pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah. Adapun waktu pendidikan guru penggerak berlangsung selama 9 bulan dengan metode kelas pelatihan daring, kelompok karya, dan pendampingan. Kemudian tugas utama dari calon guru penggerak dan guru penggerak adalah untuk tetap menjalankan perannya di sekolah, sekaligus menerapkan pengetahuan yang didapat dari ruang pelatihan dalam pembelajaran kelas 1. Yang kedua, saya juga memiliki kewajiban untuk membuka ruang komunikasi dan kolaborasi beserta Bapak Ibu guru, beserta Bapak kepala sekolah, Bapak pengawas, dan warga sekolah semuanya untuk bagaimana mengimplementasikan apa yang sudah saya dapatkan, yang tujuan utamanya adalah mempraktikkan pendidikan dan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Dan mitra saya dalam program pendidikan guru penggerak ini adalah Bapak kepala sekolah, kemudian Bapak pengawas, dan Bapak Ibu guru semua. Kemudian siklus Merdeka itu dengan double R, terdiri dari mulai dari diri sendiri, R-nya eksplorasi konsep, R-nya ruang kolaborasi,
R1 lagi refleksi terpenuhi, kemudian D-nya demonstrasi kontekstual, E-nya lagi elaborasi konsep, yang terakhir koneksi antar materi dan aksi nyata. Kemudian yang selanjutnya, nilai-nilai guru penggerak adalah nilai yang harus dimiliki oleh setiap guru penggerak. Namun saya yakin bahwa nilai ini semua sudah kita miliki, walaupun belum kita sadari secara optimal. Nilai-nilai tersebut antaranya adalah mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid. Melalui ruang komunikasi dan kolaborasi ini diharapkan nantinya kita mampu merefleksikan apa yang sudah pernah kita lakukan, terutama dalam paradigma berpikir positif. Kita hanya berpikir tentang hal-hal positif apa yang sudah pernah kita lakukan untuk meraih sukses. Sukses di sini artinya bagaimana kita mendidik siswa, terutama yang berpusat pada murid. Nanti dari refleksi tersebut, dengan ruang kolaborasi seperti ini, setelah kita melakukan refleksi, diharapkan kita semua bisa melakukan inovasi. Ide-ide akan muncul terhadap rancangan pembelajaran seperti apa yang kita semua harapkan bisa berpihak pada murid, yang nantinya akan secara mandiri kita praktekkan dalam kelas-kelas kecil itu terhadap siswa kita masing-masing. Makanya nilai-nilai guru penggerak tersebut mencakup nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Kemudian peran guru penggerak diharapkan nantinya akan menjadi yang pertama akan menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua akan menggerakkan komunitas praktisi. Yang ketiga menjadi coach atau tutor bagi guru lain. Yang keempat mendorong kolaborasi antar guru. Dan kelima mewujudkan kepemimpinan guru. Kemudian kompetensi yang diharapkan bahwa setelah mengikuti kegiatan program guru penggerak ini diharapkan mampu mengembangkan diri dan orang lain. Yang kedua mampu menjadi pemimpin pembelajaran. Yang ketiga memimpin manajemen sekolah. Dan yang keempat memimpin pengembangan sekolah. Itulah pengantar yang ingin saya sampaikan. Kenapa saya setelah mengikuti pendidikan guru penggerak tiba-tiba harus bersosialisasi kepada Bapak Ibu semua. Karena diharapkan tidak hanya saya, tapi nanti kita semua memiliki kompetensi untuk bisa mengembangkan diri kita masing-masing, baik diri sendiri maupun orang lain, bisa menjadi pemimpin pembelajaran, bisa memimpin manajemen. Kompetensi kita akan tercapai seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, modul pertama yang ingin saya sosialisasikan adalah tentang refleksi filosofi pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara, yang terdiri dari 4 bagian, yaitu ada dasar pendidikan, ada kodrat alam dan kodrat zaman, yang ketiga ada budi pekerti, yang keempat ada pendidikan yang berpihak pada murid. Dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Artinya bahwa ketika pengajaran tersebut kita kaitkan dengan pembelajaran sekarang, kemungkinan pengajaran tersebut hanya memberikan ilmu yang berfaedah, yang bersifat pengetahuan. Sedangkan pendidikan sendiri menurut Ki Hajar Dewantara diartikan bahwa pendidikan tersebut memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar anak tersebut mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dan pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara menunjukkan bahwa pendidikan dan pengajaran merupakan suatu usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa pendidikan tersebut adalah tempat persemaian benih-benih budaya dalam masyarakat. Untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, dikatakan oleh beliau bahwa pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapai. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan dan diwariskan. Tujuan pendidikan itu sendiri menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Apa sih kodrat yang ada pada anak? Kan kita diskusikan bareng-bareng. Agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.
baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, kata Ki Hajar Dewantara, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Beliau menyampaikan dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, peran pendidik itu seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak itu diibaratkan seperti biji tumbuh-tumbuhan yang disemai ditanam oleh Pak Tani atau tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam, biji matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung bibit jagung yang kurang baik dapat tumbuh dengan baik. Karena apa? Karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani yang baik. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung tersebut disemai sebagai bibit yang berkualitas, namun tumbuh di lahan yang gersang, tidak mendapat pengairan yang baik, tidak mendapatkan cahaya matahari yang baik, serta tangan diimpak petani, maka biji jagung tersebut mungkin tumbuh tapi tidak akan optimal. Dalam proses penuntun tersebut, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong atau dalam bahasa keren kita sebut dengan fasilitator dalam memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan diri. Itulah fungsi dari seorang pamong atau fungsi dari seorang fasilitator. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaan dalam belajar. Pendidik juga harus terbuka dan waspada terhadap perubahan. Dan kita semua memiliki potensi kultural yang hidup dan berkembang di kehidupan kita untuk dijadikan sumber belajar. Sehingga sumber belajar yang biasa kita bayangkan bahwa sumber belajar itu hanya buku dan sebagainya, ternyata bisa menggunakan kehidupan di kita. Pertanyaan yang menjadi pertanyaan besarnya adalah, sudahkah kita sebagai pendidik tersebut mengajar, mendidik, atau kedua-duanya? Kalau kita mengajar saja berarti kita hanya memberikan ilmu yang bertanya, sedangkan pendidik menurut Ki Hajar Dewantara menuntut segala kodrat yang ada pada anak. Dalam slide berikutnya, apa sih yang dimaksud kodrat alam dan kodrat zaman menurut Ki Hajar Dewantara? Beliau mengatakan bahwa dasar pendidikan adalah berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu berkaitan dengan sifat dan lingkungan di mana anak tersebut berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan perkembangan intelek dan keterampilan abad 21. Bapak Ibu semua, kira-kira apa sih kodrat anak yang kita kenal? Misalnya, yang paling kita kenal. Kalau saya boleh mengusulkan, anak itu kodratnya suka bermain, sehingga diharapkan kita semua dalam pembelajaran tersebut permainan bisa kita gunakan sebagai pembelajaran. Ketika kita memaksakan pembelajaran dengan model kita, tentu saja tidak akan diterima oleh anak. Sehingga beliau mengatakan bahwa salah satu kriteria pembelajaran yang baik adalah apabila pembelajaran tersebut berpihak pada anak, berpihak pada kodrat anak, berpihak pada kodrat anak yang suka bermain. Sehingga menyarankan bahwa permainan anak itu dapat menjadi bagian dari pembelajaran di sekolah. Untuk mata pelajaran apapun, tidak hanya bahasa Inggris, tapi bisa matematika, menggunakan permainan, bahasa Indonesia menggunakan permainan, yang diharapkan pembelajaran tersebut akan sesuai dengan kodrat anak tersebut. Kemudian beliau menyampaikan bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal budaya Indonesia. Saya betul mengajarkan bahasa global, bahasa internasional, tapi tentu saja dalam kegiatan belajar tersebut tetap harus menghormati kearifan lokal. Bagaimana berbahasa Inggris tapi tetap menggunakan budaya-budaya lokal yang ada, sopan santun, kemudian salam secara Islami sebagainya. Hal tersebut termasuk kearifan lokal yang harus kita bimbing bersama. Kemudian perkembangan iptek dan keterampilan abad 21 dengan segala perkembangan teknologinya,
diharapkan melalui pembelajaran tetap tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Artinya, kalau kita dalam kegiatan pembelajaran tersebut harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sesuai dengan kodrat zamannya, pertanyaan misalnya, boleh tidak misalnya anak ke sekolah membawa handphone, di mana handphone tersebut memiliki dua sisi, baik sisi baik maupun sisi buruknya. Dan bagaimana nantinya kita, para ibu guru semua, pihak sekolah, kemungkinan ke depan memiliki kebijakan yang tetap menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kodrat anak yang suka bermain, kodrat anak yang penasaran, kodrat anak yang surplus tenaga. Kalau kita pulang sekolah harus istirahat dulu. Kalau anak dari pagi sebelum masuk kelas main bola dulu, istirahat main bola, pulang pun kemungkinan tidak harus istirahat. Nah, kodrat anak ini seperti itu. Nah, itu bisa kita manfaatkan dalam kegiatan belajar. Selain mereka suka bermain, selain mereka rasa penasarannya tinggi, mereka juga surplus energi yang bisa kita gunakan dalam teknik pembelajaran tertentu untuk memberikan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantoro, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara pikiran, perasaan, dan kemauan sehingga menimbulkan energi atau tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, rasa, dan karya pada zaman dulu. Kalau pada zaman sekarang diartikan sebagai perpaduan antara kognitif, afektif, dan psikomotor. Dalam kaitannya dengan budi pekerti, keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemayanya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti, pembentukan watak individual, dan lain sebagainya. Keluarga juga menjadi ruang untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat. Kehidupan keluarga menjadi ruang bagi anak untuk mendapatkan teladan, tuntunan, dan pengajaran dari orang tua. Keluarga juga menjadi tempat untuk berinteraksi sosial, untuk membentuk kemandirian dan menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi. Oleh sebab itu, peran orang tua adalah sebagai guru, atau sebaliknya, peran guru harus berperan sebagai orang tua, penuntun dan pemberi teladan, menjadi sangat penting dalam pertumbuhan karakter bangsa. Yang selanjutnya adalah filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro yang berpihak pada murid. Berpihak pada murid di sini berarti bahwa seorang guru harus selalu bergerak dengan mengutamakan kepentingan perkembangan murid sebagai acuan utama. Segala keputusan yang diambil oleh seorang guru harus didasari pembelajaran murid terlebih dahulu, bukan dirinya sendiri. Artinya bahwa segala hal yang kita lakukan harus tertuju pada perkembangan murid, bukan pada pemuasan diri kita sendiri, atau bukan pula orang lain yang berkepentingan. Guru berperan penting dalam menciptakan momen positif, momen bermakna, pengalaman yang bermakna dalam setiap kegiatan pembelajaran. Kita semua yakin bahwa setiap guru yang memberikan pengalaman bermakna akan selalu kita ingat. Setiap dari kita pernah jadi murid, baik SD, SMP, SMA, pasti ada sosok guru yang kita idolakan. Dan biasanya sosok guru idola tersebut karena memberikan pengalaman yang bermakna kepada kita semua. Nah, kita sebagai guru diharapkan mampu menjadi among yang berpihak pada murid tersebut dengan merancang kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, yang sesuai dengan kodrat anak-anak dalam suasana kekeluargaan, suasana gotong royong, sehingga artinya bahwa pesan kunci dari refleksi pendidikan Ki Hajar Dewantoro mengatakan bahwa kita harus menjadi agen perubahan, baik dari pendidikan di masa lampau, pendidikan masa sekarang, dan pendidikan di masa depan. Di mana diartikan bahwa pendidikan di masa lalu diartikan sebagai pendidikan yang menuntun saja, menuntun kodrat anak. Nah, sekarang kita pada pendidikan zaman sekarang atau masa kini, kita mengenal pendidikan
yang berkaitan dengan kemampuan abad 21, di mana kita memperkenalkan kepada anak bagaimana kegiatan pembelajaran yang kolaboratif, yang reflektif dan kritis. Sedangkan kita diharapkan nanti ke depannya mampu menciptakan murid-murid yang humanis. Artinya murid-murid yang penuh kasih sayang dan yang jujur. Dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, murid yang selamat dan bahagia. Atau bahkan oleh bahasa yang lebih keren lagi ada student well-being. Student yang tidak hanya mampu menyerap kemampuan pengetahuannya, tapi juga secara keterampilan dan sikap. Baik Bapak Ibu semua, materi selanjutnya yang ingin saya sosialisasikan adalah tentang budaya positif yang terdiri dari perubahan paradigma, kemudian konsep disiplin positif dan motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol dan segitiga restitusi. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang selama ini dijalankan di sekolah kita. Baik disadari atau tidak, nanti kita bisa pikirkan bersama. Disiplin dikaitkan dengan kontrol guru dalam menghadapi murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Sekeras apapun kita mengontrol murid, mereka sedang mencoba memberikan kesempatan kepada kita hanya untuk mengontrol saja. Teori kontrol tersebut menyatakan bahwa semua perilaku mempunyai tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai atau terhadap kesalahan sekalipun. Makanya, ya dengan teori kontrol, di mana dalam disiplin yang biasa kita terapkan bahwa ketika kita berbicara disiplin di sekolah, kita menyatakan bahwa kebutuhan kita sama. Padahal dalam realitas dunia nyata, kebutuhan setiap siswa itu berbeda. Hal yang kedua yang harus kita sadari sebagai paradigma adalah semua orang melihat hal yang sama. Padahal setiap orang memiliki gambar yang berbeda. Saya yakin setiap siswa ketika berangkat sekolah punya gambar yang berbeda terhadap gurunya, terhadap temannya, terhadap sekolah. Tapi kita sebagai pendidik sering mengasumsikan bahwa murid kita harus melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang diri. Dalam teori disiplin mengatakan bahwa perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Padahal semua perilaku memiliki tujuan. Dalam disiplin mengatakan orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan dalam teori kontrol menyebutkan hanya saya yang bisa mengontrol saya. Kemudian teori disiplin juga menyebutkan saya bisa mengontrol orang lain. Dalam teori kontrol tentang dunia menyatakan bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat hubungan gagal. Sedangkan pada teori kontrol menyebutkan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Pada saat kita berbicara tentang disiplin versi kita, kemungkinan kita berpikir model berpikir menang dan kalah. Dari aturan-aturan yang kita laksanakan akan berposisi siapa yang menang dan siapa yang kalah. Padahal dalam teori kontrol menyebutkan seharusnya kita harus mempunyai model berpikir menang, di mana setiap kesalahan Anda dianggap sebagai satu kewajaran. Yang kedua, semua perilaku tersebut memiliki tujuan. Nanti kita diskusikan bersama-sama. Yang selanjutnya mengenai konsep disiplin positif dan motivasi.
Disiplin dengan tata tertib kita kemungkinan disamakan. Disiplin tersebut bisa bermakna aturan, kepatuhan pada peraturan atau bahkan hukuman. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin berkonotasi dengan disiplin diri. Disiplin diri dapat membuat seseorang mengalih potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Disiplin diri mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti bahwa mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebijakan secara umum. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, bukan mengontrol anak-anak, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik. Ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, mendapat imbalan penghargaan. Yang ketiga, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman artinya orang tersebut kemungkinan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman tersebut, mereka melakukannya untuk menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik dan psikologis. Sedangkan pada tipe motivasi yang mendapat imbalan atau penghargaan, kemungkinan orang tersebut akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Tetapi pada tipe motivasi perilaku manusia untuk mendapat menghargai diri sendiri dan nilai yang dipercaya, kemungkinan mereka akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang diyakini dan dihargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dalam menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka tidak akan terpengaruh oleh adanya hukuman dan hadiah. Sehingga dalam filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, hukuman dan penghargaan tidak lagi relevan dalam dunia pendidikan. Karena semua siswa harus memiliki motivasi intrinsik masing-masing. Yang berikutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu seperti halnya pertanyaan, kenapa kita harus memakai helm? Nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang kita sebut sebagai satu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip secara umum yang disepakati bersama, lepas dari latar belakang suku, bangsa, bahkan agama. Setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Untuk terbentuknya budaya positif itu pertama-tama perlu diciptakan dan diyakini bersama keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas. Penyatuan pemikiran untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan serta visi sekolah tersebut kemudian diturunkan di kelas menjadi keyakinan kelas yang disepakati bersama. Keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam daripada sekedar mengikuti peraturan. Murid-murid perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan yang mengatur mereka harus berperilaku begini dan begitu. Pembentukan keyakinan kelas tersebut dibuat dalam bentuk positif. Contohnya misalnya yang mudah tentang kebersihan. Kemudian keyakinan kelas juga harusnya tidak terlalu banyak, mudah diingat dan dipahami, dapat diterapkan. Semua warga kelas ikut berkontribusi membuat keyakinan kelas, bersedia meninjau kembali. Keyakinan apa yang perlu diperlukan oleh siswa di kelas. Tadi saya bagikan contoh rencana pembelajaran yang di dalamnya terdapat keyakinan kelas. Misalnya ketika
ketika mengawali pembelajaran, saya menawarkan kepada siswa, apakah kegiatan belajarnya mau berkelompok atau individu. Nanti disepakati. Misalnya siswa menghendaki kegiatan kelompok, berarti nanti kegiatannya juga sama disepakati. Tapi dalam kegiatan kelompok tersebut, nanti kita tanamkan nilai-nilai positif. Artinya harus sepakat bahwa ketika menggunakan kegiatan kelompok, berarti semua peserta harus berperan aktif, harus berkontribusi, harus menanamkan misalnya cara berkomunikasi efektif dalam kelompok. Kemudian termasuk kegiatan penanganan terhadap sampah yang ditimbulkan oleh kelompok dan sebagainya. Itu kita terapkan di awal kegiatan pembelajaran. Lanjut Bapak Ibu, kita cepat saja. Yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia tersebut memiliki tujuan. Ini satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka, atau bahkan sedang mencoba memenuhi. Kebutuhan dasar manusia tersebut ada 5. Yang pertama, survival atau kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua ada belonging atau cinta dan kasih sayang. Yang ketiga pengakuan atas kemampuan atau kekuasaan, power. Yang keempat freedom, kebebasan. Yang kelima kesenangan. Semua orang berusaha memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara, positif maupun negatif. Sebagai guru, kita harus dapat melibatkan siswa atau murid kita dalam kegiatan yang memberi peluang membuat pencapaian yang berarti dalam membangun hubungan yang bisa membangun kepercayaan dan keintiman antara pendidik dengan murid kita. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu positif dalam dunia berkualitas, karena mereka menghargai nilai-nilai besar tersebut. Yang selanjutnya adalah posisi kontrol. Sebagai guru dikatakan kita dikelompokkan menjadi guru yang mempunyai 5 posisi kontrol. Yang pertama, ada guru yang memiliki posisi kontrol sebagai penghukum, ada yang pembuat murid merasa bersalah, ada yang berposisi kontrol sebagai teman, ada yang berposisi kontrol sebagai pemantau, dan ada juga yang menjadi manajer. Biasanya guru penghukum tersebut menggunakan fisik maupun verbal ketika siswa melakukan kesalahan. Guru seperti ini biasanya selalu percaya bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Guru yang berposisi kontrol sebagai penghukum akan mengatakan patuhi aturan saya atau awas, katanya. Kemudian guru penghukum juga terbiasa mengatakan kamu selalu saja salah, atau selalu, pasti selalu yang terakhir selesai, dan sebagainya. Yang kedua, tipe guru pembuat murid merasa bersalah. Biasanya tipe guru seperti ini bersuara lebih lembut, menggunakan keheningan untuk membuat murid merasa tidak nyaman, bersalah, atau bahkan rendah diri. Murid akan memiliki penilaian buruk terhadap diri mereka, tidak berharga, dan mengecewakan orang yang disayangi. Murid merasa bersalah biasa mengatakan, ibu sangat kecewa sekali denganmu, atau beberapa kali bapak harus memberitahu kamu. Gimana coba ya seperti ini? Sedangkan tipe guru yang berposisi kontrol sebagai teman, guru tersebut biasanya tidak menyakiti murid, namun tetap mengontrol murid secara persuasif, menggunakan hubungan baik dan humor untuk membawa pilihan. Ayo bantu. Ingat tidak bantuan yang pernah Bapak berikan dan sebagainya. Misal guru positif atau sebagai teman seperti itu. Kemudian tipe keempat adalah tipe guru pemantau. Biasanya tipe guru seperti ini bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang diawasi berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Mengandalkan perhitungan, mengandalkan catatan, mengandalkan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang.
Guru berposisi seperti ini biasa mengatakan, kamu tidak tahu tidak aturannya apa yang telah kamu lakukan, apa sanksinya, bisa seperti itu. Yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Nah, kita sebagai pendidik disarankan bahwa kita harus memiliki posisi kontrol sebagai manajer, di mana guru yang berposisi sebagai manajer berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk tanggung jawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seperti ketika misalnya kita menemukan siswa yang sering tidak masuk sekolah, ketika kita berposisi sebagai manajer, bagaimana caranya kita mendukung murid tersebut agar dapat menemukan solusinya atas permasalahan yang mereka lakukan. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu akan kembali pada posisi teman atau pemantau. Namun bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi. Nanti saya jelaskan di bawah, yang dapat menjadikan murid kita menjadi seorang manajer bagi dirinya sendiri. Dalam posisi manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata apa yang dia yakini. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaiki? Apa rencana kamu untuk memperbaiki dan sebagainya. Artinya bahwa diharapkan dengan posisi manajer murid ke kelompok. Ketika murid tersebut melakukan kesalahan, kita terbiasa memisahkan murid dari kelompok. Padahal disarankan dalam posisi manajer tersebut, ketika murid melakukan kesalahan, mereka akan dikembalikan ke kelompok. Mereka tahu apa kesalahan yang mereka lakukan, mereka tahu apa konsekuensinya, kemudian kembali lagi menjadi murid yang lebih baik dan lebih kuat. Murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikap yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid tersebut untuk mengevaluasi secara internal apa yang telah mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan dan mendapatkan kembali harga diri. Restitusi menguntungkan korban, tapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Ini sesuai dengan prinsip teori kontrol di depan tadi tentang solusi menang dan menang. Ada peluang besar yang luar biasa bagi murid untuk bertumbuh ketika mereka melakukan kesalahan. Murid perlu bertanggung jawab atas perilaku yang dipilih, namun mereka juga dapat memilih belajar dari pengalaman dan membuat pilihan yang lebih baik di waktu yang akan datang. Ketika guru membacakan masalah perilaku siswa, murid akan kehilangan kesempatan untuk mempelajari keterampilan yang berharga untuk hidup mereka. Artinya, murid akan kehilangan kesempatan untuk mencoba memperbaiki diri mereka sendiri. Segitiga restitusi tersebut memiliki 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas artinya kita bisa memberikan penguatan kepada siswa bahwa berbuat salah itu wajar, karena tidak semua manusia yang sempurna. Atau kita bisa mengatakan, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan dan sebagainya. Setelah menstabilkan identitas ketika siswa melakukan kesalahan, kita bisa memvalidasi tindakan mereka yang salah dengan mengatakan bahwa semua perilaku tentu memiliki alasan. Ini memberikan peluang kepada siswa untuk mencoba jujur terhadap diri. Kesalahan apa yang sudah mereka perbuat kita anggap sebagai sesuatu yang wajar untuk mengungkapkan alasan. Karena kita yakini bahwa semua perilaku tersebut memiliki alasan. Kemudian yang terakhir,
Setelah menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan bahwa kita semua memiliki motivasi internal. Dari kesalahan tersebut, nilai kebaikan apa yang kita kesalahan yang akan berubah siswa tersebut menjadi lebih baik. Artinya bahwa ketika anak sudah mendapatkan gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu mereka untuk fokus pada gambaran tersebut. Itu gambaran umum yang ingin saya jelaskan Bapak Ibu. Selanjutnya butuh waktu yang sangat luas sekali. Tentu saja hal ini bisa menjadi poin utama bahwa ke depan kita semua perlu memikirkan tentang kegiatan pembelajaran seperti apa yang kira-kira berpusat pada siswa yang sesuai dengan kodrat anak tersebut. Saya sering mempraktekkan kegiatan bermain dengan pembelajaran. Memang efeknya tidak terlalu besar, Pak. Artinya untuk peningkatan pengetahuan sangat kecil sekali. Tapi untuk memberikan pengalaman yang bermakna, saya yakin sangat memberikan kepada siswa. Artinya bahwa ketika saya refleksikan dalam kegiatan penilaian harian, tugas dan sebagainya, pengetahuan anak ini memang belum naik drastis. Tapi tingkat kemauan anak untuk belajar dengan memberikan kegiatan belajar yang menyenangkan memang sangat tinggi. Baru poin sampai situ yang bisa saya dapatkan pada saya. Ke depan kemungkinan saya juga harus refleksi diri, kira-kira kegiatan belajar menyenangkan seperti apa yang meningkatkan keterampilan pengetahuan anak itu jadi PR yang sangat besar bagi saya. Terutama untuk mata pelajaran bahasa Inggris yang dianggap sangat susah. Kemungkinan untuk mata pelajaran yang lain yang disampaikan dalam bahasa Indonesia akan lebih mudah menurut saya, walaupun dalam prakteknya kemungkinan akan sama saja. Tapi dari kegiatan menarik yang saya berikan kepada siswa, paling tidak mereka mau belajar dengan saya, dan itu menjadi modal awal. Satu hal yang positif tidak saya anggap sebagai hal yang negatif untuk mencapai visi pembelajaran saya dalam mata pelajaran bahasa Inggris. Kurang lebihnya saya mohon maaf Bu, waktu banyak. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.